jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita cermati imbauan ibadah daring berikut ini sebelum ibadah dimulai. Pastikan perangkat yang digunakan terhubung internet dengan baik. Apabila kondisi jaringan kurang baik, video bisa diunduh terlebih dahulu. Persiapkan Alkitab serta kidung pujian. Carilah tempat yang nyaman untuk beribadah. Berpakaianlah dengan rapi dan sopan, dan pastikan sedang tidak beraktivitas yang lain, karena ini mengikuti ibadah, bukan sedang menonton ibadah. Ajak serta anggota keluarga yang lainnya untuk mengikuti ibadah. Mari arahkan hati dan pikiran kita sebagaimana layaknya kita beribadah kepada Tuhan. Ikuti jalannya ibadah ini dari awal hingga akhir dengan penuh hikmat. Ibadah akan segera dimulai. Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara sekalian, dan anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah bersama-sama kita memfokuskan suasana ini dalam satu ibadah di dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama menghayati ibadah ini dengan didasari pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan Allah, Pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian, keluarga yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita menyanyikan kidung pujian, kidung jemaat nomor 21 kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Hari Minggu, hari yang mulia. Dia bawa
Keluarga yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami di surga yang penuh kasih, kembali anak-anak-Mu datang menghadiri tahta-Mu yang kudus, mengucapkan syukur dan terima kasih atas perjalanan hidup kami yang senantiasa Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Beberapa persoalan dan banyak masalah dapat kami lampaui karena kami bersama-sama dengan Tuhan. Beberapa keraguan dan rasa khawatir kami dapat kami lalui karena kami percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kami semua damai sejahtera dan kesehatan yang penuh. Tuhan, pada saat ini kami mohon pengampunan-Mu karena di hari-hari, di suasana yang sudah kami lalui, kami banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih kami tidak bisa menerapkan kasih pemberian-Mu seutuhnya. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon Engkau mengampuni kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita menyanyikan nyanyian penyesalan. Nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat nomor 37B. Kita nyanyikan bait yang pertama, Batu Karang yang Teguh. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menerima berita anugerah yang terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 yang demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita sambung dengan menerima petunjuk hidup baru dari Injil Matius pasal 6. Injil Matius pasal 6 akan kita baca mulai ayat 31 sampai dengan ayat 33 yang demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir apa akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Mari bersama-sama kita sanggupi dengan menyanyikan nyanyian kesanggupan nomor 335, 336,
335 kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Bersama-sama kita berdoa. Tuhan Bapa kami surgawi, pada saat ini kami bersama-sama akan menerima sapaan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, terlebih suasana hati kami. Kiranya Roh Kudus tuntun kami, agar kami dapat memahami, menghayati, dan menerjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, firman-Mu kami sambut, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, anak-anakku yang diberkati Tuhan, marilah bersama-sama kita menerima firman Tuhan yang pada ibadah ini akan kita baca melalui Injil Matius pasal 14. Injil Matius pasal 14 kita baca mulai ayat 22 sampai dengan 33 yang demikian. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut."
Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, dan berbahagialah setiap kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan, memelihara dan juga melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kita merenungkan firman Tuhan pada ibadah ini akan saya beri judul, yaitu "Mengapa Masih Takut Ketika Bersama Yesus?" Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, orang Israel menganggap bahwa laut atau danau itu sebagai teritorial kuasa jahat. Maka diombang-ambingkan badai ketika berada di danau saat malam gelap. Itu merupakan hal yang mengerikan. Seolah berhadapan dengan si jahat dengan bertatap muka. Namun yang lebih menakutkan adalah saat melihat sesosok tubuh berjalan di atas air, di mana air sedang mengamuk pada jam 3 dini hari. Bayangkan, air sedang bergejolak, tetapi ada orang yang berjalan di atas air dengan tenang. Tidak, seolah-olah tidak takut, bahkan perjalanannya itu anteng, tenang. Tak heran bila para murid saat itu ketika melihat ada yang berjalan di atas air, itu kemudian menjadi takut. Mereka menjadi was-was. Dan mungkin ini manusiawi sekali. Di saat hari sudah gelap, tidak ada penerangan, kemudian badai di dalam laut itu berguncang sangat kuat, tetapi ada sosok yang berjalan di atas air. Tentu mungkin kalau saudara dan saya mengalami hal itu, paling tidak kita kaget, paling tidak kemudian kita punya pikiran yang macam-macam karena ketakutan. Mereka itu mengira bahwa Yesus itu hantu. Tetapi ketika Tuhan Yesus kemudian menyadarkan mereka, dan mereka tahu, mereka sadar, mereka ingat kembali, dan di sini kemudian Petrus, lagi-lagi murid Tuhan Yesus yang begitu dekat dengan Tuhan ini, ingin merespon, ingin mencobai apakah benar dia adalah sang guru. Maka ketika Petrus mempunyai satu permintaan supaya bisa berjalan di atas air, Petrus pun diberikan kesempatan. Tetapi karena Petrus masih melihat kanan kiri, angin sangat kencang, kemudian gelombang juga begitu kuat, maka Petrus dalam keraguan-raguan ketika melihat Tuhan, dan tenggelamlah ia. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini ada sesuatu yang bagi
para murid Tuhan yang ada di dalam perahu itu menjadi bertambah heran melihat sosok sang guru ternyata bisa melakukan mukjizat lain, bisa menunjukkan hal-hal yang di luar nalar. Setelah mereka ditakjubkan dengan Yesus yang beberapa waktu yang lalu itu memberikan makan ribuan orang, menyembuhkan banyak penyakit, pada saat ini para murid disuguhkan dengan sang guru yang bisa berjalan di atas air ketika air sedang dalam suasana tidak tenang. Nah, saudara sekalian, di sini kita belajar arti tentang iman. Iman berarti percaya dan mempercayakan diri penuh kepada Tuhan Yesus. Petrus memang sudah mempercayakan diri. Petrus memang sudah percaya pada Yesus. Tetapi pada saat itu Petrus masih belajar lagi di mana Yesus itu benar-benar sebagai anak Allah. Kekuasaan dari Allah yang pada saat itu kemudian ada di dalam Yesus Kristus, dinyatakan melalui Yesus Kristus, membuat para murid sadar, lebih percaya lagi, dan kemudian lebih menyerahkan dan mempercayakan kehidupan mereka pada sang guru, yaitu Yesus Kristus. Saudara sekalian, memang saat kita melihat lautan kehidupan yang sering-sering bergejolak, kita merasa kerdil dan tak berdaya. Pertahankan terus. Kita melihat Tuhan melalui doa, melalui firman, dan juga melalui pengalaman pribadi bersama Tuhan, agar kita semakin dekat dengan Tuhan, agar kita semakin dikuatkan iman dan percaya kita. Kita melihat Tuhan, bukan kita melihat apa yang terjadi di sekeliling kita yang kemudian membuat kita menjadi ragu dan tenggelam dalam suasana kondisi dunia yang tidak menentu. Saudara sekalian, jangan sekali-kali membiarkan diri dibelokkan perhatiannya pada situasi dunia. Lihatlah Yesus yang selalu berjalan mendekati kita. Raihlah tangannya. Raihlah tangannya sampai kita memegang tangan Tuhan. Jangan sebelum kita memegang tangan Tuhan, meraih tangan Tuhan, tapi kita sudah membelokkan perhatian kita kepada dunia di sekeliling kita. Saat ini iman kita, iman saudara dan saya selalu teruji dengan suasana COVID-19 ini. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kemudian, wah ini enak ini, suasana seperti ini, karena ibadah bisa sak penake dhewe. Saya ibadah boleh, tidak boleh. Toh tidak ada majelis yang tahu. Bukan seperti itu. Tapi dalam suasana dan kondisi yang saat ini hampir-hampir seperti diombang-ambingkan oleh kondisi dunia, kita tetap harus dekat dengan Tuhan. Kita raih tangan Tuhan yang mendekat kepada kita. Baru ketika kita sudah meraih tangan Tuhan, maka kita akan kuat. Iman kita akan teguh. Betapapun badai yang ada di lingkungan kehidupan kita itu selalu ada dan selalu di sekeliling kita, tapi kita tidak takut karena kita bersama dengan Tuhan. Jadi saudara sekalian, bagi yang kita masih takut, mengapa masih harus takut ketika kita bersama dengan Tuhan? Yakinlah Tuhan tidak jauh dari kehidupan kita. Tuhan siap menolong kita, dan Tuhan dengan penuh belas kasih memberikan pertolongan itu sepenuhnya bagi kita yang memohon pertolongan kepada Dia.
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat GKJ Pundong yang dikasihi Tuhan, menginformasikan ulang bahwa besok tanggal 16, hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020, kita semua akan menerima sakramen perjamuan kudus sebagai sarana untuk memelihara iman kita. Pelayanan sakramen perjamuan kudus didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Tetapi sebelum itu, marilah kita bersama-sama menguji diri kembali, bertanya pada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Mari bersama-sama kita tanggapi pertanyaan-pertanyaan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Allah kami yang hidup, di dalam Yesus Kristus kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah berfirman bagi kami, menguatkan iman kami, bahwa satu-satunya yang harus kami perhatikan, fokuskan dalam kehidupan ini adalah belas kasih-Mu, Tuhan Yesus sendiri yang selalu berjalan mendekat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, selama ini kami mengalami pengalaman yang indah bersama Tuhan ketika banyak badai yang selalu menerpa kehidupan kami, tetapi karena belas kasih Tuhan, Tuhan menolong kami dan menyelamatkan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat-Mu GKJ Pundong yang pada tanggal 16 nanti bersama-sama akan memasuki ibadah di dalam rumah Tuhan ini. Tuhan kiranya memberkati setiap jemaat yang hadir, berikan kesehatan, berikan semua jemaat-Mu damai sejahtera, lebih-lebih di dalam mengikuti perjamuan kudus yang sudah Tuhan siapkan untuk kami, untuk gereja-Mu di GKJ Pundong ini. Berkati setiap hati kami masing-masing, sehingga layak dan pantas untuk menerima perjamuan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap orang tua kami yang saat ini sedang sakit dan dalam pemulihan kesehatan. Kami mohon Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesembuhan dan kesehatan yang prima dalam suasana COVID ini. Begitu pula untuk setiap anak-anak kami yang masih rentan terhadap penyakit, Tuhan juga melindungi, memberikan imunitas tubuhnya yang kuat, sehingga mampu untuk menangkal segala jenis penyakit, bakteri maupun virus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang pada saat ini sedang belajar melalui daring, melalui luring. Kami mohon Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang belajar sendiri di rumahnya masing-masing, sehingga mereka akan menemukan sebuah pengetahuan yang baru, pengetahuan yang nanti menjadi pangkal untuk mereka meraih cita-cita mereka. Kami juga mohon senantiasa memberikan kesehatan bagi anak-anak kami semuanya. Kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan yang kami lakukan, baik kami sebagai petani, buruh, pedagang, perikanan, kami yang
berwirausaha, kami yang PNS, TNI, Polri, kami yang selalu bekerja sebagai karyawan swasta dimanapun Tuhan tempatkan kami. Berkati Tuhan, mampukan kami bekerja dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pergumulan yang kami alami di dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan senantiasa memberikan pertolongan pada kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Bebaskan dari suasana COVID yang selama ini justru semakin merajalela. Tuhan sadarkan masyarakat di Indonesia ini dan juga di seluruh dunia untuk tidak berkerumun dengan tidak mengindahkan protokol kesehatan. Tapi Tuhan sadarkan kami untuk senantiasa saling mengamankan dan menyelamatkan banyak orang. Ampuni dosa dan salah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Mari bersama-sama kita mengumpulkan persembahan dan akan kita iringi dengan Kidung Jemaat nomor 364 bait 1 dan bait yang kedua, berserah kepada Yesus. Bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah kami yang hidup, kami bersyukur karena Tuhan senantiasa memberikan kecukupan dan kelimpahan atas apa yang menjadi kebutuhan kami sehari-hari. Terlebih saat ini Tuhan menggerakkan hati kami untuk mengumpulkan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati seberapa yang terkumpul, berkati siapapun saudara kami yang mengelola persembahan ini, agar semua memang mengarah untuk kemuliaan nama Tuhan melalui kegiatan-kegiatan dan program-program di gereja ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami hendak mengakhiri kebaktian online ini. Tuhan kiranya memberkati, melindungi setiap keluarga kami masing-masing. Ampuni akan dosa dan kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.
Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah ini dengan nyanyikan kidung jemaat nomor 440. 440 kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua, di badai topan dunia. Kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.